Kayaknya udah lama ya gue nggak bahas suatu musim di F1. F1 sudah masuki musim ke-73 di 2023 ini, dan dari 73 musim F1, gue udah pernah bahas seseru apa itu F1 2020, musim dimana F1 terkena dampak dari pandemi, namun banyak cerita menarik dan hal-hal menarik yang terjadi di tahun itu, meskipun Mercedes itu mendominasi. Lalu gue udah bahas F1 2012, di mana merupakan salah satu atau bahkan musim terbaik dalam sejarah F1 kalau menurut gue, karena terdapat 7 pemenang berbeda dari 7 balapan pertama, yang dimana musim itu diakhiri dengan duel panas dan sengit antara Asep dan Nando untuk gelar juara dunia. Nah, ngomong-ngomong soal duel panas dan sengit, kali ini kita akan mundur 2 tahun ke 2010. F1 2010 merupakan musim di mana era baru telah terjadi. Mengapa begitu? Nah, hari ini gue akan bahas, seseru apakah F1 2010? Di 2010 terdapat regulasi baru dari segi poin. Dulu sistem poinnya itu ialah yang dapat poin itu top 8 ya. Dari 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan di 2010 ini sistem poinnya ialah top 10 yang dapat poin. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 ya. Dan sistem poin ini masih berlaku sampai sekarang. Lalu ini juga musim terakhir Bridgestone sebagai pemasok ban, karena musim depannya Pirelli lah yang akan menjadi pemasok ban F1. Lalu dari segi pembalap dan tim terdapat banyak sekali perubahan. Juara dunia bertahan saat itu Jenson Button pindah ke McLaren dan akan bertandem dengan Lewis Hamilton. Wadaw, McLaren akan memiliki 2 juru asal Inggris. Menarik untuk kita lihat persaingan mereka nanti ya. Lalu Ferrari merekrut Fernando Alonso dari Renault untuk menggantikan Kimi Raikkonen yang pindah ke Rally ya, dan bertandem dengan Felipe Massa. Ini juga menarik ya kan, mengingat debat Italia mereka saat di cooldown room. Runner-up konstruktor Red Bull mempertahankan duet Sebastian Vettel dan Mark Webber. Mereka berharap kali ini mereka akan merebut gelar juara dunia setelah telat panas musim lalu. Lalu yang juara musim lalu, Brown GP, secara mengejutkan ya, menjuarai gelar konstruktor musim lalu ya kan, di musim pertamanya, dan coy. Kali ini mereka berubah menjadi Mercedes, merekrut duo Jerman, Nico Rosberg, dan sang legenda yang comeback dari pensiun yaitu Michael Schumacher. Lalu terdapat 3 tim baru, atau bisa dibilang 3 tim San Motri baru, yaitu HRT, Lotus, dan Virgin. Jadi terdapat total 24 pembalap di grid ya. Dulu banyak ya tim F1, sekarang satu tim baru masuk aja langsung dibully dan dipalak habis-habisan nama tim F1 sekarang. Terdapat 19 balapan musim ini, dimulai dari Bahrain tapi layout endurance-nya ya, fun fact, dan diakhiri dengan Abu Dhabi. Saat testing diperkirakan setidaknya akan terdapat 3 tim yang akan bersaing di papan atas, yaitu McLaren, Red Bull, dan Ferrari, dengan Renault dan Mercedes di belakang mereka dan kemungkinan siap untuk merebut posisi tertinggi seandainya 3 top tim tadi itu melawak. Dan ternyata emang bener, 3 tim papan atas akan saling jambak-jambakan untuk kemenangan. Red Bull memiliki mobil yang sedikit lebih cepat ya kalau dibandingkan 2 rivalnya, dan ini terbukti ketika mereka mampu merebut 7 pole position dari 7 balapan pertama. Namun mereka sedikit inkonsisten dengan masalah reliability dan kesalahan-kesalahan pembalap. Yang paling fatal tuh ialah pas Turkish Grand Prix di mana Asep dan Mark tuh bertabrakan yang membuat Asep DNF dan Mark hanya mampu finish di posisi ketiga. Hasil 1-2 bisa aja diraih oleh Red Bull, tapi malah McLaren yang ngeraih. Udah tinggi kan tensi dalam tim Red Bull saat itu, dan kembali tinggi saat masalah front wing di mana Red Bull memprioritaskan Asep dengan menggunakan front wingnya Mark Webber saat itu. Karena saat itu spek front wingnya Asep tuh gagal. Red Bull bilang ini karena Asep lebih diunggulkan dalam standings, tapi Mark melihat itu sebagai favoritism atau Red Bull tuh lebih memfavoritkan Asep gitu kan. Akhirnya setelah dia menang di British Grand Prix, nggak pakai basa-basi, dia langsung meluapkan ekspresinya ya kan dengan bilang, "Not bad for a number 2 driver." Peace. GG kali lah Mark Webber ya kan. Untungnya Red Bull zaman dulu. Coba kalau ini Red Bull zaman now, wah, langsung di-spill di setiap interview TV ya lah sama Mbak Barco. Setelah pada musim pertama, Mark memimpin di standings dengan jarak 4 poin dari Lewis dan 10 poin dari Asep. Top 5 jaraknya itu hanya 20 poin aja, jadi masih bisa dibilang cukup ketat lah persaingan saat summer break. Fun fact aja nih ya, walaupun Asep meraih 7 pole dari 12 balapan saat itu, dia hanya mampu meraih 2 kemenangan saat itu dan belum mencicipi pucuk di standing sama sekali, yaitu akibat dari inkonsistensi reliabilitas dan kesalahan-kesalahan sendiri. Tentu situasi makin memburuk baginya ketika dia menabrak Jenson Button di Belgian Grand Prix, membuat Jenson DNF dan dia hanya mampu finish di posisi ke-15 saat itu. Banyak juga kritik-kritik dari media bahkan sesama pembalap mengenai Asep yang terlalu hobi crash ya. Ya namanya balap muda ya gitu ya kan, butuh waktu buat dewasa meskipun pace-nya kenceng. Sama kayak Ferrari.
kok Ferrari lagi nih? Iyalah, kenceng. Ya, meskipun musim ini nggak sekenceng Red Bull dan dewasa dalam menghibur kita tiap harinya tapi. Nah, di paruh musim kedua ini yang mulai menunjukkan konsistensinya ialah Fernando Alonso dengan Ferrari-nya. Karena setelah menang di Bahrain, dia sedikit menghilang dalam beberapa balapan sampai dia menang lagi di Jerman. Lalu dia mulai konsisten di paruh musim kedua dengan meraih beberapa kemenangan dan podium. Sementara McLaren mulai sedikit menurun juga nih dan mengakibatkan Jensen gagal mempertahankan gelar juara dunianya setelah Brazilian Grand Prix karena secara matematis dia udah nggak bisa juara dunia lagi. Red Bull masih kenceng, cuman ya itu, inkonsisten. Mark race di Korea yang membuat keunggulan dia diambil dari Nando, dan Asep yang berkesempatan untuk mengambil keunggulan tersebut di balapan yang sama, tapi mobilnya malah barbecue ya kan. Namun Red Bull mampu comeback di Brazil dan meraih gelar konstruktor pertamanya setelah finish 1-2 di Brazilian Grand Prix itu. Tim minuman energi ini akhirnya mampu mencatat nama mereka dalam sejarah F1. Namun kebahagiaan mereka bisa diperpanjang lagi nih ya seandainya salah satu dari pembalap mereka mampu meraih gelar juara dunia di Abu Dhabi. Menuju Abu Dhabi, terdapat 4 pembalap yang secara matematis masih bisa menjadi juara dunia. Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Nando unggul 8 poin dari Mark, 15 poin dari Asep, dan 24 poin dari Lewis. Asep dan Lewis tentunya berharap sebuah keajaiban dapat terjadi ke mereka, khususnya Lewis ya. Jadi Nando dan Mark yang kemungkinan tuh memiliki persentase terbesar untuk menjadi juara dunia di 2010 ini. Di qualifying, Asep lah yang sebenarnya meraih pole position untuk kesekian kalinya di musim itu, dengan Lewis di P2, Nando P3, dan Mark P5. Kalau finishnya kayak gini, itu udah jelas lah Nando yang bakal jadi juara dunia. Saat balapan, Asep mampu memimpin balapan dengan nyaman, dan Lewis di P2, ya dia hanya balapan dengan tetap berharap pada miracle ya kan. Masalahnya miracle yang diharapkan agak sulit untuk terjadi, sama sulitnya kayak mengendarai W14. Sementara Nando dan Mark mengalami strategi yang sangat brilian. Untuk Asep tapi, mereka stuck di P7 dan P8, dan sepanjang balapan dipantati sama Renaultnya Vitaly Petrov. Perlu diingat bahwa musim 2010 itu belum ada DRS, jadi hanya mengandalkan slipstream aja. Dan ya, Nando kesulitan dalam menyalip saat itu. Akhirnya, Asep memenangkan balapan dengan cukup mudah, dan indahnya kalimat itu sampai sekarang coy. Yap, artinya Asep berhasil menjadi juara dunia F1 2010, dan lucunya, dia belum mencicipi puncak klasemen sampai pada balapan terakhir itu. Dia mencicipi pucuk di saat yang tepat ya kan, di balapan terakhir, dan itu berarti dia menjadi juara dunia. Dia juga menjadi juara dunia termuda dalam sejarah F1 dan sampai sekarang rekor itu pun masih bertahan. Musim 2010 memang terkadang menciptakan balapan yang ya kasarnya sih bosen tapi ya biasa-biasa aja sih sebenarnya kan. Tapi persaingan itu ketat banget dan terbukti masih ada 4 pembalap yang mampu meraih gelar juara dunia musim itu. Gue yakin fans F1 masih memilih inilah daripada dominasi dan balapan bosen ya kan. Sampai sekarang kita aja bersyukur kalau ada setidaknya 2 pembalap yang berduel untuk gelar juara, kayak Max Lewis kemarin. Apalagi 4 pembalap kayak gini ya kan? Ya semoga aja sekali-sekali ada lagi lah kejadian kayak gini di masa depan. Dan untuk musim ini gue akan beri rating 8,5 dari 10. Menurut gue musim 2012 masih lebih seru, tapi 2010 nggak jauh di bawah lah. Gue harap musim kayak 2010 ini bisa terjadi lagi suatu saat nanti, karena pembalap-pembalap zaman sekarang tuh memiliki potensi untuk menciptakan musim 2010 kembali. Cuman ya butuh setidaknya 3 atau 4 tim lah untuk saling menjambak-jambakan agar hal ini bisa terjadi lagi. Kalau enggak ya nikmati saja dominasi Max Verstappen selama beberapa tahun ke depan ya kan. Dan tentunya lawakan-lawakan menghibur lainnya dari Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Musim apa lagi nih yang kalian mau gue bahas keseruannya? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gue ya, dan I'll see you guys next time. Goodbye.